Sebagai umat beriman dan pengikut Kristus, kita telah menapaki jalan salib hidup kita dengan memaknai masa-masa prapaskah. Dalam iman, kita terus berziarah sambil menemukan jalan pulang, jalan pertobatan. Bagi kita para pengikut Kristus, jalan salib merupakan jalan yang harus kita tempuh. Kini kita tiba pada momen agung di mana kita semua diajak untuk menapaki dan merenungkan jalan salib Tuhan hingga ke puncak Golgota yang merupakan jalan keselamatan bagi kita. Darah anak manusia tebusan dosa. Kami rindu jalan selamat. Obat kami belum lunas. Salib kami penuh debu. Bersama Tuhan kami berziarah, bermazmur kidung melebur iman, piala darah kehendak Bapa terjadi. Salib Kristus dan salib kita. Umat beriman yang sedang berziarah di jalan salib Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Sebagai pengikut Kristus, setiap kita umat Kristiani selalu dituntut untuk mengamalkan firman Tuhan ini. Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Makna firman Tuhan ini kini nyata di hadapan kita. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan teladan kepada kita umatnya dengan rela memikul salib hingga ke puncak Kalvari. Yesus lemah akibat siksaan para serbadu. Itulah sebabnya dia jatuh. Namun, ia harus bangkit meneruskan perjalanan salibnya. Tidak ada pilihan lain. Sengsara dan salib merupakan jalan hidup yang harus ditempuh dan diselesaikannya. Terbanyak umat di wilayah keuskupan kita ini adalah petani sederhana yang memikul beban hidup sangat berat. Mereka tidak memiliki tanah garapan sendiri. Ada yang tanahnya dicaplok untuk kepentingan lain. Ditambah lagi keadaan topografis yang tidak memungkinkan dan keadaan musim yang tidak menentu. Banyak pula kaum ibu yang harus berperan ganda karena ditinggalkan suami. Mereka pun jatuh. Jatuh miskin, sakit sengsara, bahkan ada yang mati. Ibu, inilah anak. Wajah bunda berlumur duka. Usai mendung, merintih terang. Cerita sang putra di hadapanmu. Nurani tercabik menahan sakit. Anakku, oh, Mater Dolorosa, di jalan derita bertemu pandang.
masih merunduk senyum. Tanpa kata pun, sang putra rela menanggung salah. Ibu, inilah anaknya. Oh, Bunda berduka cita. Jangan palingkan cintamu dari kami. Kami berserah pasrah. Kami merunduk rendah. Tuhan membutuhkan bahu-mu. Umat beriman yang sedang berziarah di jalan salib Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Anthony de Mello mengangkat sebuah kisah inspiratif. Seorang tunawisma tua menyaksikan runtuhnya Basilika Santo Petrus di Roma. Di dalamnya terdapat patung Tuhan Yesus yang juga hancur bersama bangunan Basilika. Sang tunawisma tua itu kemudian berusaha mengumpulkan puing-puing patung Tuhan Yesus agar ditahtakan kembali di tengah reruntuhan Basilika. Setiap kepingan dari patung Tuhan Yesus berhasil ia kumpulkan dalam waktu yang tidak singkat. Namun, ada bagian dari patung Tuhan Yesus yang tidak berhasil ia temukan, yakni kedua tangan Yesus. Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Wajah Tuhan untuk Veronica. Senja muram dibungkam murka, pecah gemuruh amukan serdadu. Langkah Tuhan tertatih-tatih, darah dan peluh melebur satu. Wajah Tuhan mengundang iba, menahan rintih hingga Kalvari. Amukan serdadu menabur cambuk, dosa laknat mengoyak kalbu. Tuhan hanya diam, Tuhan hanya memandang, Tuhan hanya pasrah. Tuhan setia menanggung derita. Kehendak Bapa terjadilah. Tegar hati mendekap, iba tiada tara. Veronica tampil seorang diri, tak peduli amukan serdadu, mengusap wajah Tuhan dengan iba. Sepotong kain putih tak ternilai, bukti kasih tanpa pamrih.
Yesus, pembebasan dan pemberdayaan menjadi pokok pembicaraan kami, tetapi secara nyata belum terwujud dalam sikap dan perbuatan kami, sehingga cita-cita karya pastoral kami terus mengalami hambatan. Bangkitkan pertobatan dalam hati kami dan bahagilah semangat kami untuk benar-benar tampil sebagai umat gereja. Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisnya. Kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ratapan dan jalan pulang menuju pertobatan sejati. Umat peziarah yang terkasih dalam Tuhan, sangat sering kita mengalami peristiwa hidup yang membuat kita menangis. Peristiwa duka karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi, sakit yang berkepanjangan, musibah yang datang bertubi-tubi, kegagalan di setiap usaha, dan aneka peristiwa lain yang mewarnai ziarah hidup kita. Sebagai makhluk yang lemah dan rapuh, seringkali kita merasa kecewa, sedih, putus asa, menyesal, tak berdaya, bahkan larut dalam pergolakan batin yang berkepanjangan. Tuhan sendiri memaknai sisi manusiawi kita dengan menangisi kematian Lazarus. Tuhan tahu betapa Marta sungguh merasa kehilangan atas kematian Lazarus saudaranya. Pada akhirnya Tuhan sendirilah yang mengubah air mata dan tangisan Marta menjadi mujizat kebangkitan Lazarus. Umat peziarah yang terkasih, berbeda dengan tangisan tulus Marta, Tuhan Yesus justru menghibur dengan cara berbeda kepada wanita-wanita Yerusalem yang meratapi penderitaannya. Tutup nistapa. Tutup nistapa jalan derita. Tuhan kembali jatuh tak berdaya. Bertindih salib maha suci. Langit nurun, bumi bergulau. Beban dosa hampir tuntas. Kesambut gemuruh tawa sergada. Puncak Golgota sudah nampak. Anak manusia terpujur kaku bersama salib. Diderah tanpa belas kasihan. Segala daya tak tersisa. Mengadu pasrah kehendak Bapa. Aroma murka gugur membisu. Tapak salib hampir usai. Tuhan bangkit tuntaskan misi. Menahan berita paling ngeri. Membasuh dosa umat manusia. Surat untuk Tuhan.
Tuhan Yesusku yang sedang menderita. Hari ini kami menyaksikan begitu hebat penderitaan yang Engkau alami. Dari Taman Zaitun hingga hampir tiba di puncak Golgota, begitu banyak olokan, siksaan keji, cambukan, pukulan, dan hinaan. Namun Engkau menerima semuanya dengan diam membisu demi menebus dosa-dosa kami. Engkau tak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Engkau tak pernah dendam, bahkan Engkau rela jatuh tertimpa salib yang berat. Engkau taat pada kehendak Bapa demi menyelamatkan kami umat-Mu. Karena dosa kami, Engkau rela menerima mahkota duri. Tubuh-Mu berlumuran darah dan penuh luka, namun Engkau tidak pernah menyerah pada jalan salib-Mu. Engkau mengetahui betapa berdukanya Bunda-Mu. Hanya bertemu pandang tanpa kata, Bunda menyimpan duka dalam hatinya yang terdalam. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah menyerahkan diri-Mu secara total kepada kehendak Bapa demi keselamatan kami umat-Mu. Sebaliknya, kami penuh dengan pertimbangan dalam kesayangan yang seharusnya kami laksanakan sebagai ungkapan terima kasih kami kepada-Mu. Semoga kuasa salib-Mu membebaskan dan memberdayakan kami untuk tahu mengabdi dan melayani sepenuh hati. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Langit mendung bergantung murung, bumi merintih pedih, hidung jagat runtuh gugur, Mazmur larang tanda kelana. Syair duka mengerang pasrah, anak manusia tergantung kaku, kepalang hina jalan selamat. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku,
Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Di puncak Epapa Golgota, anak manusia tergantung hidup. Tangis sang bunda menahan getir, perih di hati tak terselami. Apa salahmu, anakku? Via Dolorosa, jalan derita penuh luka, membasuh dosa laskar Yudas, menanggung malu sekujur tubuh. Berserah setia tanpa kata, piala darah kehendak Bapa, hingga tuntas dengan nyawa sang putra. Golgota, puncak tobat bangsa serakah. Di ujung maut sang bunda berseru, bungkam gemuruh serta doh merunduk. Bapa, di dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Masa Yesus diturunkan dari salib, kami menyembah sujud di Kau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dan kebangkitan iman. Umat peziarah yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Gereja Sejagat mengenangkan misteri agung wafatnya Tuhan Yesus. Peristiwa iman nan agung ini hendaknya menciptakan suasana iman bagi kita umat beriman Kristiani untuk merenung dan memaknai wafat Tuhan. Pada puncak Kalvari pembebasan, kami mohon dampingilah kami umat-Mu di keuskupan ini dalam menapaki hidup dan perjuangan demi terwujudnya pembebasan dan pemberdayaan. Dan semoga berkat rahmat yang kami peroleh dari perjalanan sengsara, kami pun dapat mencapai puncak Kalvari pembebasan itu, sekaligus memperdayakan kami untuk menjadi umat-Mu yang setia dan bertanggung jawab. Karena Engkaulah Tuhan dan penebus kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.